Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Izinkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Naindar Afdani, Sony Citra Permadi, dan saya sendiri Rama Indrajaya akan menyampaikan proposal proyek kelas dengan judul Construction Driven Execution sebagai solusi pemulihan keterlambatan pada EPC Project berbasis Business Model Canvas BMC dan Analytical Hierarchy Process AHP dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc. Agenda dalam pemaparan ini antara lain yang pertama abstrak, kemudian pendahuluan, selanjutnya kajian pustaka dan dasar teori, selanjutnya metodologi penelitian dan daftar pustaka. Abstrak untuk penelitian ini adalah proyek engineering procurement dan construction EPC adalah sebuah kegiatan yang bersifat kompleks yang bergerak secara multidisiplin untuk membangun suatu infrastruktur yang berkesinambungan guna mencapai tujuan dari suatu pengembangan bisnis. Proyek EPC sering mengalami tantangan yang kompleks, termasuk keterlambatan dalam pelaksanaan, yang dapat menyebabkan peningkatan biaya dan risiko yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah pemilik proyek atau owner maupun kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan atau mapping dari proses bisnis departemen konstruksi dengan menggunakan metode bisnis model canvas atau BMC, lalu melakukan analisa penyebab keterlambatan berdasarkan project S-curve, cost breakdown structure CBS, dan work breakdown structure WBS sebagai input pada analytical hierarchy process AHP. Kemudian mengintegrasikan konsep construction driven execution dengan BMC dalam sistem AHP agar didapatkan poin-poin keputusan sesuai dengan aspek kontraktual yang dapat memulihkan keterlambatan pada EPC project. Pada bagian pendahuluan, kami akan menyampaikan latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penulisan. Pada latar belakang, Project Engineering Procurement dan Construction EPC adalah sebuah kegiatan yang bersifat kompleks yang bergerak secara multidisiplin untuk membangun suatu infrastruktur yang berkesinambungan guna mencapai tujuan dari suatu pengembangan bisnis. Mengacu kepada Atmoko 2019, lebih dari 80% oil and gas EPC project mengalami keterlambatan atau delay yang menghasilkan implikasi keuangan yang besar dari sisi pemilik project atau owner maupun kontraktor. Dengan latar belakang tersebut yang mendasari penelitian untuk mendapatkan opsi dan solusi untuk memulihkan keterlambatan suatu proyek EPC. Pada rumusan masalah, kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara memetakan praktek bisnis dari EPC project di bidang construction, kemudian bagaimana cara mengkorelasikan data dari project S-curve, CBS, dan WBS sebagai input dari AHP, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan konsep CDE dan praktek bisnis dari EPC project di bidang construction ke dalam BMC. Selanjutnya, bagaimana AHP dapat memberikan opsi dan solusi untuk memulihkan keterlambatan pada EPC project. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa praktek bisnis dari EPC project di bidang construction menggunakan BMC, mengkorelasikan data dari project S-curve, CBS, dan WBS sebagai input dari AHP, mengintegrasikan konsep CDE dan praktek bisnis dari EPC project di bidang construction ke dalam BMC, serta menggunakan output dari AHP untuk memberikan opsi dan solusi dalam pemilihan keterlambatan pada EPC project. Sedangkan ruang lingkupnya itu diantaranya data penelitian seperti input pada BMC, Project S-curve, CBS, dan WBS berasal dari salah satu pada project EPC. Kemudian konsep CDE berbasis Flow 2016, serta model AHP dan BMC yang dikembangkan berdasarkan literatur terkait. Adapun manfaat penulisan pada penelitian ini antara lain memberikan sumbangan wawasan kepada kemajuan dunia pendidikan dan profesional di bidang manajemen teknologi dan inovasi, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Untuk kajian pustaka dan dasar teori pada paper ini, EPC itu sendiri, sebenarnya EPC itu sendiri, kontrak EPC itu yaitu menentukan bahwa kontrak harus merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek sebagai pihak yang bersatu. Jadi, EPC bisa membantu kontraktor untuk terlibat secara lebih dini, secara bersamaan, dan bisa menghemat biaya. Jadi dengan mengintegrasikan semua pihak terkait, baik internal ataupun eksternal, harapannya dengan pengelolaan proyek EPC
proses pengiriman proyek dapat lebih efisien dan proyek dapat berhasil memenuhi tujuan dengan baik dan lebih cepat. Nah, tapi untuk keterlambatan dalam proyek EPC itu sendiri sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Mas Rama sebelumnya, jadi hampir 80% EPC itu mengalami keterlambatan. Jadi proyek konstruksi itu sebenarnya dikatakan berhasil jika dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai jadwal, dalam anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dan juga memperoleh kepuasan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di proyek itu sendiri. Ada dua kategori. Yang pertama, kategori keterlambatan yang tidak dapat diperkenankan, dan juga keterlambatan yang dapat diperkenankan. Sedangkan pengelompokan keterlambatan itu sendiri ada beberapa faktor, yaitu mulai dari proyek, faktor klien, desain, kontraktor, material, tenaga kerja, peralatan, dan juga faktor eksternal. Nah, untuk bisnis model kanvas ini sendiri yang biasa disebut BMC, yaitu adalah alat visual yang dasarinya. Jadi dengan perspektif yang lebih sistematik terhadap sebuah perusahaan dan juga menyoroti penciptaan nilai yang dihasilkan. Sebenarnya ada 9 kunci utama terkait BMC itu sendiri, mulai dari customer segmentation, lalu value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key partner, dan juga yang terakhir cost structure. Berikutnya kita akan membahas terkait construction driven execution itu sendiri. Jadi sebenarnya di sini dibahas bahwa manajemen konstruksi memegang peranan posisi penting dalam pelaksanaan berbasis konstruksi, yaitu CDE itu sendiri. Jadi fokus utama dari manajemen konstruksi adalah untuk mendefinisikan eksekusi proyek dan mempengaruhi departemen teknik, pengadaan, dan fabrikasi di kantor pusat itu sendiri. Dan penting bahwa manajemen konstruksi berada pada posisi yang sejajar dengan manajemen proyek dalam pengambilan keputusan terkait eksekusi proyek itu sendiri. Sebenarnya 3 penggerak utama dari CDE ini yaitu people, planning, dan delivery. Selanjutnya kita akan membahas terkait S-curve itu sendiri, jadi project scheduling. Jadi sebenarnya kalau dari PM Book itu sendiri, yaitu S-curve itu sendiri sebagai tampilan grafis dari biaya akumulatif, jam kerja, dan juga presentasi pekerjaan ataupun kuantitas lainnya yang dipetakan terhadap waktu. S-curve itu sendiri berasal dari bentuk kurva yang mirip huruf S, jadi lebih datar di awal dan akhir tetapi lebih curam di bagian tengah. Terkait WBS ataupun Work Breakdown Structure, jadi WBS itu sendiri menggambarkan aktivitas konstruksi yang diperlukan untuk menyelesaikan keseluruhan proyek. Jadi tujuan dari WBS itu sendiri adalah untuk menyederhanakan dan memfasilitasi perencanaan berbagai fase konstruksi yang saling terkait. Nah, pelaksanaan proyek harus memperhatikan tidak hanya aktivitas stasional yang biasanya tercermin dalam struktur pembagian kerja ataupun WBS itu sendiri, tapi juga terkait aliran antara aktivitas di mana sering terjadinya keterlambatan. Selanjutnya, selain WBS, kita juga ada cost breakdown structure. Jadi, cost breakdown structure itu sendiri adalah tiap baris atau kolom dalam CBS itu mewakili jenis biaya, item, jenis aktivitas pekerjaan, ataupun aktivitas tertentu yang terkait dengan proyek itu sendiri. Jadi pendekatan CBS itu sendiri melibatkan analisa biaya yang pada tingkat tugas, sehingga merupakan metode analisa dari bawah ke atas. Yang selanjutnya itu adalah metode AHP itu sendiri. Jadi AHP itu adalah bagian dari MADM, jadi multi attribute decision making. Jadi MADM itu mengacu pada membuat keputusan preferensi seperti evaluasi, prioritisasi, dan pemilihan dari alternatif yang tersedia yang ditandai dengan berbagai atribut. Dan AHP ini dikembangkan oleh Thomas Sahati pada tahun 1970. Di AHP itu sebenarnya ada 3 layer ya. Jadi kita ada goals-nya itu sendiri, lalu dari goals yang kita tentukan itu ada beberapa kriteria, jadi yang berkontribusi terhadap goal sendiri, baru nanti ada beberapa alternatif yang akan kita pilih nantinya. Selanjutnya saya akan meneruskan mengenai metode penelitian. Jadi metodologi penelitian kami disusun menjadi suatu flowchart, di mana di sini kita sebut sebagai research framework.
Jadi dari dasar teori yang telah dijelaskan tadi dan pendahuluannya juga, di sini kami menyusun suatu tahapan dalam penelitian ini. Dimulai dari menyusun terkait praktik bisnis yang umum pada Departemen Konstruksi di proyek EPC. Kemudian mengintegrasikan konsep tersebut, mengintegrasikan teori tersebut dengan konsep construction driven execution menjadi suatu bisnis model canvas. Kemudian dari data-data WBS, CBS, dan Project S-Curve data. Itu kita gunakan sebagai input untuk AHP ini. Jadi AHP ini pun memiliki 3 kriteria. Yang pertama itu delay data, kemudian pembobotan dari CBS dan pembobotan dari WBS. Kemudian di sini ada 3 pilihan alternatif untuk dan di akhir itu didapatkan final decision untuk memulihkan keterlambatan. Baik, jadi yang pertama itu yang kita bahas terkait typical business practice dari construction management di project EPC. Jadi di sini ada beberapa item sebenarnya yang sudah kita petakan. Yang pertama safety management, kemudian quality assurance, schedule adherence, cost control, risk management, stakeholder engagement, dan resource allocation. Kemudian dari konsep construction driven execution ini, jadi konsep FLUR ini adalah menyetarakan posisi dari seorang construction manager itu setara dengan project manager. Jadi jalur reportnya tuh langsung kepada project director. Hal ini memiliki beberapa keunggulan. Jadi project itu berfokus di kegiatan konstruksinya. Kemudian di sini juga sudah kita buat suatu bisnis model canvas dari 2 konsep tadi. Dimulai dari customer segment, customer relation, channel, value proposition, key activities, key resource, key partner, cost structure, dan revenue stream. Kemudian di sini juga bisa kita lihat juga sebagai contoh untuk customer segment. Jadi di sini kita petakan bagaimana cara kita memanage hubungan kita dengan para stakeholder dan bagaimana cara mendapatkan ekspektasi dari klien. Kemudian dari data-data di WBS, CBS, dan Project S-Curve ini, jadi yang diambil itu adalah bobot, kalau dari CBS itu bobot anggaran, kemudian bobot pekerjaan untuk di WBS, dan delay datanya ini adalah days behind dari item-item pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kemudian jadi dari data-data tersebut, dari kriteria itu masuk kepada pilihan alternatif. Jadi di sini ada 3 skema alternatif. Yang pertama itu skema work package takeover, kemudian skema partial takeover, dan ketiga skema recovery forecast atau rebasing schedule. Nah, skema work package takeover itu jadi apabila suatu pekerjaan itu sudah mengalami keterlambatan yang cukup parah, di sini opsinya itu adalah mengambil alih pekerjaan kontraktor dan dikerjakan sendiri oleh owner berupa satu paket pekerjaan, yaitu dari mulai material, manpower, sampai kepada peralatan. Kemudian untuk alternatif kedua ini partial takeover itu artinya setelah ditelaah lagi pada sistem AHP itu, misal ditemukan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja atau kurangnya peralatan, maka owner atau klien itu akan melakukan takeover, mengambil alih pekerjaan untuk spesifik di penyediaan manpower dan penyediaan peralatan. Kemudian yang ketiga ini skema reforecast atau rebaseline schedule. Jadi di sini tuh apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang mengalami keterlambatan, tapi dia sifatnya tidak masuk kepada critical path. Nah, itu bisa dilakukan reforecast. Reforecast itu tidak merubah delivery date dari suatu pekerjaan itu, dari suatu pekerjaan secara keseluruhan, tapi di sini kita memperbaiki skema penyusunan dan perencanaan schedule-nya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian kali ini. Dapat dilihat pada presentasi ini. Mungkin begitu, sekian dan terima kasih dari kelompok 4.